Sore hari ini kita akan berbicara tentang hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berbicara hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu artinya kita melangkah dalam iman dan menyerahkan hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan adalah hidup yang akan berjalan ke arah yang benar dengan selalu fokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Agar kita bisa memahami dengan benar apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Itu berarti berjalan secara spiritual. Ya. Maka cobalah kita mulai membayangkan saat ini kita sedang berjalan bersama dengan teman atau keluarga atau orang dekat kita. Lalu untuk melakukan pendekatan pemahaman berjalan bersama dengan Tuhan ini, cobalah kita bertanya kepada diri sendiri bagaimana ketika kita berjalan dengan orang yang begitu dekat dengan kita, apakah kita diam-diam saja? Biasanya kalau kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, ya jangan ke dalam realita hidup saja, ketika kita ke mall contohnya, berjalan bersama, pasti kita tidak akan diam-diam saja. Kita tidak akan mengatakan ya kebaya talau mau fanu boy talau hede kenabut. Nggak mungkin. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan teman dekat kita atau sahabat kita, pasti ada interaksi di antara kita. Ya, ada komunikasi di antara kita. Ya. Kemudian ketika kita berjalan juga dengan sahabat kita atau keluar, tidak mungkin kita duluan berjalan. Iluannya, ay dami dofuna ya uturifu. Enggak seperti itu. Pasti mufana ita kunawota sahabat pasti ada fagai ita mufana. Nggak mungkin si Samuel satu roi morofuri ba fabiaga ita mifuna. Nah haya ita si fabiaga mifuna abot da turoi morofuri la faigi ita niha enomoferhu niha. Fabiaga Samuel sai. Tapi nasona wota bangai da si fahuhu kheda fakese kheda. Pasti lawa agonia da si fahuhu khenia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, intinya adalah bahwa ketika kita berjalan dengan orang dekat kita, pasti kita akan langkah kita selaraskan. Ya. Lemuki na BKBK zifauhu daha imani dai baya BKBK da fasaliti bifuna. Tentu tak sesuaikan dengan ya. Kemudian pasti kita akan memilih, ketika kita berjalan bersama itu pasti kita punya tujuan. Kita punya harapan, kita punya impian. Kita pasti punya sesuatu dalam diri kita untuk hidup bersama. Bergandengan tangan untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup. Demikian juga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu artinya kita hidup mau dekat dengan Tuhan. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya Tuhan yang berkomunikasi dengan kita, lalu kita diam-diam saja. Coba ya kalau teman kita saja komunikasi terus dengan kita, atau kita komunikasi terus dengan dia, padahal kalau kita mau marita, pasti teman-teman itu tidak ibadil radio usani atau tua tim radio sino rusak. Tentu kita kesal juga.
Tapi nasores penaruhan dari fawokata bangaiga, pasti kita akan semakin semangat untuk bercerita, untuk menceritakan. Kemudian di hari-hari berikutnya kita akan semakin senang dengan dia, semakin dekat dengan dia. Mengapa? Karena asik bersama dengan dia, asik berteman dengan dia, asik bergaul dengan dia, nyaman kita bergaul dengan dia. Demikian juga ketika kita hanya mau mendengar saja, tapi kita tidak mau semakin dekat, semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi ketika kita semakin memahami itu, semakin mau dekat, maka kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka di situ juga Tuhan terus mau memberkati dan menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan selalu bersama. Lalu mengapa berjalan bersama dengan Tuhan itu penting? Kalau kita berbicara tadi tentang teks ini adalah ketika umat Israel sedang menghadapi sebuah perang. Ketika umat Israel sedang hidup di dalam kesulitan, yaitu kesulitan kebutuhan. Tetapi kalau kita nanti baca di awal dan akhir ayat teks firman Tuhan ini, kita melihat di sana bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti itu Musa harus marah, ya, yang membuat dia akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang kita rasakan adalah bersama Tuhan ada pertolongan. Yang pertama adalah ketika kita bersama atau dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi di depan kita. Letailah hadiah zalua mifonada, tetapi iilah lowalangi hadiah zalua mifonada. Iilah lowalangi hadiah ia zigona ita mahemolu. Iilah jauh bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke depan yang kamu berbeda. Iilah lowalangi hadiah ia zifaluha. Oleh karena itu, natabe variabel kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia juga akan mampu melindungi. Saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita menjadi anak-anak. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah melakukan kehendaknya dalam hidup kita, sekalipun kita memiliki kekurangan. Tetapi dalam kelemahan itu justru sebenarnya disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara bandingkan nanti dalam kitab 2 Korintus, kalau tidak salah 2 Korintus 12 ayat berapa itu saya lupa, antara 8 atau 9, 10, antara itulah. Pokoknya di 2 Korintus 12 saya masih ingat itu. Apa yang dikatakan Paulus ketika Paulus memiliki pergumulan, ada penyakit di tubuhnya di 2 Korintus 12 itu. Dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah justru kuasaku menjadi sempurna. Itu dalam 2 Korintus 12 ayat berapa itu saya katakan, saya lupa. Antara 8, 9, 10 di antara 3 ayat itu. Saya tidak bisa memastikan. 9 Bu ya. Dalam kelemahan kita, justru dalam keterbatasan dan justru Bapak Ate Baida, justru Bapak Abu Fa'abeleda, justru pada kuasa walangi teoroma itu. Ulah zimane pergumulan dalam Israeli meidenia antiramos. Kalau kita mampu melakukan semua hal dalam hidup kita, dia mampu melakukan pertolongan dalam hidup kita yang tidak pernah kita sangka. Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal. Tuhan itu tidak pernah kehabisan kuasa. Tuhan itu tidak pernah kehabisan metode untuk menolong kita. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita.
lumayan pernah dikecewakan. Tuhan, setiap tantangan bisa kita lalu. Bersama Tuhan setiap tantangan bisa kita lakukan. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa ada persoalan. Hidup bersama Tuhan itu tidak instan. Hidup bersama dengan Tuhan itu kadangkala justru penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang kadangkala menyulitkan secara manusia, yang kadangkala membuat kita tidak mampu untuk menjalaninya, yang kadangkala membuat kita tidak bisa lagi secara manusia untuk berjalan. Tetapi ingatlah, justru di tengah-tengah kerikil-kerikil tajam itu, sesungguhnya tangan Tuhan sedang terkulur. Kuasa Tuhan sedang Dia tunjukkan. Kuasa Tuhan sedang Dia nampakkan. Jangan takut kepada kerikil-kerikil tajam. Jangan takut kepada persoalan-persoalan. Jangan lihat masalah-masalahnya, tetapi pandanglah Tuhan yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, lei ada hendak si tebai tafalua mama tahu betul. Sebenarnya bisa kita mampu lakukan. Ya. Leibe enorode de hendak si tebai tahu. Leibe perkebunan bawa orang si tebai tafazal. Jangan takut. Lalu bahkan saat itu nasi mati dari ngabatu so saat itu nanti na mati waitari dan contohnya mena mati gue ya gue abo saat itu buka ifei satu bapak ini masih saling kalau ibu na cini ibu na error na sana masih so saat itu sampai pergi di hamanda apalagi lo halal dola jam ifei apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah selalu. Hal ini akan membuat kita semakin lebih dewasa dan akan selalu memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan menyertai kita sampai selamanya. Dia akan menyertai ibunya sampai selamanya. Jangan takut, hiduplah berjalan bersama Tuhan. Maka Dia akan membuat hidup jauh lebih sukses daripada sekarang. Berkat Tuhan sebelumnya. Tuhan Yesus